Kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah guru yang mampu mengelola sumber daya pendidikan secara efektif untuk mendukung pembelajaran siswa. Guru tidak hanya fokus pada proses belajar mengajar, tetapi juga berperan dalam mengoptimalkan sumber daya seperti waktu, materi ajar, lingkungan belajar, dan peran serta komunitas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Seorang guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus memiliki kemampuan untuk mengenali, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi yang ada baik di lingkungan kelas, sekolah, maupun di masyarakat. Implementasi dalam kelas, sekolah, dan masyarakat bisa dilakukan dengan cara berikut. 1. Di dalam kelas, guru dapat menggunakan sumber daya yang ada di sekitar sekolah, seperti fasilitas teknologi, perpustakaan, dan lingkungan fisik sekolah sebagai media pembelajaran kontekstual. Selain itu, guru juga dapat memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam memelihara lingkungan kelas agar lebih kondusif untuk belajar. Implementasi dalam kelas, sekolah, dan masyarakat bisa dilakukan dengan cara berikut. 2. Di tingkat sekolah, guru bisa bekerja sama dengan manajemen sekolah untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya, dengan memanfaatkan laboratorium, perpustakaan, atau area outdoor sekolah untuk aktivitas belajar di luar kelas. 3. Di masyarakat sekitar sekolah, guru dapat menggandeng orang tua dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran yang terintegrasi, seperti kerjasama dengan perpustakaan umum, pameran karya siswa di lingkungan sekolah, atau kolaborasi dengan komunitas untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Pengelolaan sumber daya berbasis aset untuk pembelajaran berkualitas. Pendekatan sumber daya berbasis aset melibatkan pemanfaatan potensi atau aset yang dimiliki oleh siswa, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa karena mereka belajar dengan menggunakan sumber daya nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Sebagai contoh, guru bisa mengelola kegiatan berbasis proyek dengan memanfaatkan aset lokal. Misalnya, siswa belajar tentang ekosistem dengan mengamati lingkungan di sekitar sekolah, bekerja sama dengan dinas kebersihan untuk mengelola sampah, atau melakukan kegiatan pengamatan di pasar lokal untuk memahami konsep ekonomi. Pendekatan ini membuat siswa lebih aktif dan merasa terhubung dengan pelajaran, karena mereka belajar dari apa yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya berbasis aset ini membantu siswa belajar lebih kontekstual, memahami materi pelajaran lebih mendalam, dan memotivasi mereka untuk lebih aktif. Pendekatan ini juga mendorong pembelajaran yang lebih inklusif, di mana sumber daya yang dimiliki siswa dan lingkungan mereka diakui dan dimanfaatkan dalam proses belajar. Keterkaitan dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak. Materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya berhubungan erat dengan beberapa modul lain dalam pendidikan guru penggerak. 1. Paradigma dan visi guru penggerak. Dengan paradigma baru sebagai pemimpin pembelajaran, guru berperan sebagai penggerak yang mendorong siswa untuk berkembang secara optimal melalui pengelolaan sumber daya yang mendukung proses belajar. 2. Praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Pengelolaan sumber daya berbasis aset mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Guru yang mengenal dan memahami potensi sumber daya sekitar dapat menyusun strategi belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk pendekatan diferensiasi yang memberdayakan setiap siswa. 3. Pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Pengelolaan sumber daya membutuhkan pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan etis, misalnya dengan memberi akses yang merata terhadap fasilitas belajar kepada semua siswa dan menggunakan sumber daya sekolah dengan bijak demi keberlanjutan pendidikan. Ketiga modul ini saling terhubung dan saling melengkapi dalam membentuk guru yang mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan sekolahnya dengan pendekatan yang menyeluruh dan holistik. Refleksi diri sebelum dan sesudah mengikuti modul ini.
Sebelum mengikuti modul ini, saya lebih cenderung berfokus pada penggunaan materi dan media pembelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah, dan kurang peka terhadap sumber daya yang ada di sekitar. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin sadar bahwa banyak aset di sekitar sekolah dan lingkungan masyarakat yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memperkaya pembelajaran siswa. Kesadaran ini membuat saya mulai lebih terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan mencari cara-cara baru untuk mengintegrasikan sumber daya yang ada dalam kegiatan belajar. Proses pembelajaran dalam modul ini juga membantu saya untuk lebih mengapresiasi peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, yang tidak hanya mengajar tetapi juga berperan sebagai fasilitator yang mampu memberdayakan sumber daya di sekitar untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik. Saya menjadi lebih peduli untuk memperhatikan kebutuhan, potensi, dan tantangan siswa, serta menggunakan sumber daya yang relevan untuk membangun pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi mereka.